Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama sekali kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, umur, waktu dan berbagai nikmat lainnya masih diberikan kepada kita sekalian. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syafaat dan pertolongannya kita tetap harapkan sampai nanti pada hari yang kemudian. Perjalanan kehidupan kita tetap upayakan mudah-mudahan sesuai dengan tuntunan dan pedoman yang telah beliau sampaikan kepada kita, tetap dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah memerintahkan kepada kita untuk mempercayakan amanah kepada yang berhak untuk menerimanya. Dalam firman Allah, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk mempercayakan amanah kepada yang berhak menerimanya atau kepada ahlinya. Dan apabila kamu memutuskan suatu hukum, maka putuskan kamulah dengan adil. Sesungguhnya Allah dialah yang memberikan pengajaran yang terbaik untuk kamu. Ayat Al-Quran ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mempercayakan suatu amanah, kita harus percayakan kepada orang yang berhak untuk menerima amanah itu. Dalam beberapa hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la dina liman la aqlala wa la imana liman la amanatalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak ada akalnya atau bagi orang yang tidak berakal, dan tidak ada iman bagi orang yang tidak mampu menjalankan amanah. Di hadits yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wusidal amanah ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Apabila amanah dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya, maka kamu tinggal menunggu saat kehancurannya, kata Rasulullah. Lalu Rasul ditanya, bagaimana ya Rasulullah yang menyia-nyiakan amanah itu? Fakaifa tu'adil amanah ya Rasulullah? Bagaimana ya Rasul yang menyia-nyiakan amanah itu? Kata para sahabat. Maka Rasul menjawab, idza usidal amanah ila ghairi ahli. Apabila amanah itu dipegankan atau diberikan kepada orang yang bukan ahli bidang itu. Beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentunya menjadi tuntunan dan pedoman bagi kita dalam mempercayakan sesuatu kepada orang yang ahli di bidangnya. Dan di sini kita memahami bahwa Islam menghormati keahlian
dan spesialisasi. Maka kita manusia ini diberikan oleh Allah keahlian yang berbeda-beda, dan tidak ada orang yang ahli dalam semua hal. Pasti ada bidang tertentu yang setiap orang menguasai bidang itu. Dalam kaitan ini, dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani ini, maka ahli kesehatan itu bidang kesehatan keahliannya. Sarjana pertanian itu dia keahliannya pertanian. Insinyur bangunan itu keahliannya bangunan. Ahli agama itu keahliannya di bidang agama. Sarjana pemerintahan itu keahliannya bidang pemerintahan. Seperti itu kita menjalani kehidupan ini. Maka Allah memerintahkan, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul kullu ya'mal 'ala syakilatin fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Kata Allah, katakan ya Muhammad, setiap kamu bekerja dan berbuat atau beramal sesuai dengan bidang keahlian kamu masing-masing, maka Tuhan pula yang lebih mengetahui siapa di antara kamu yang lebih dapat petunjuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tuntutan spesialisasi dan tuntutan keahlian dalam kehidupan, dan kita mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan keahlian kita masing-masing. Maka sarjana kesehatan itu dia mendekatkan dirinya kepada Allah melalui ilmu kesehatannya. Dia bisa berpikir seperti apa jelimetnya Allah menciptakan organ tubuh manusia. Karena itu maka ia yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala-galanya. Ia pun mendekatkan diri melalui ilmunya ini. Sarjana pertanian itu setelah ia memperhatikan seperti apa Allah menumbuhkan tumbuhan itu, dari situ ia yakin dan percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa atas segala-galanya, dan ia mendekatkan diri kepada Allah melalui ilmu pertaniannya. Begitu juga nanti di bidang-bidang yang lain. Itu perintah. Lalu di fakta dan di kenyataan berlaku itu spesialisasi berlaku itu. Imam Malik yang bahrul ulum, ilmunya lautan saking banyak. Beliau lahir di Madinah, besar di Madinah, jadi ulama di Madinah, meninggal dunia di Madinah. Suatu ketika beliau mengajar, ada muridnya yang bertanya kepadanya, karena muridnya itu menganggap Imam Malik itu lautan ilmunya luas dan banyak. Lalu ia mengajukan satu pertanyaan kepada Imam Malik. Tuan, kata murid Imam Malik itu, apa tandanya anjing yang sudah dewasa? Kata muridnya itu sama Imam Malik. Datang kata Imam Malik, aku tidak tahu itu, karena aku bukan ulama anjing. Kata Imam Malik, kalau kau mau tahu, di sana ada seorang petani yang ia memelihara anjing untuk menjaga lahan pertaniannya itu.
tanya dia. Kata Imam Malik, muridnya itu pun pergi menemui petani yang ditunjuk oleh Imam Malik itu tadi. Ditanya petani itu, enteng petani itu menjawabnya. Ketika dia tanya apa tanda anjing yang sudah dewasa, apa kata petani itu? Tanda anjing yang sudah dewasa kalau buang air kecil angkat kaki belakang sebelah. Nah, itu menunjukkan anjing itu sudah dewasa deh. Kata petani itu. Imam Malik tidak tahu itu karena dia bukan bidang dia itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika didatangi oleh petani kurma di Madinah. Mereka menanyakan kepada Rasul dan minta pendapat kepada Rasulullah bagaimana cara mengawinkan kurma supaya hasilnya lebih bagus. Lalu Rasul pun memberikan keterangan sesuai dengan yang diketahui oleh Rasul. Dipraktekkan oleh sahabatnya. Ternyata hasilnya tidak lebih bagus dari apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Lalu mereka datang balik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hari itu kami datang minta penjelasan kepada tentang bagaimana cara mengawinkan kurma supaya hasilnya lebih bagus. Ternyata setelah kami praktekkan, hasilnya tidak lebih bagus dari apa yang sudah kami lakukan selama ini. Kata mereka kepada Rasulullah, apa jawab Rasulullah? Urusan dunia kamu lebih tahu, kata Rasul. Tapi urusan agama kamu, aku yang lebih tahu. Dalam arti bahwa Rasul itu mengakui kalau beliau itu tidak begitu mengetahui tentang pertanyaan kurma itu tadi. Antum a'lam bi umuri dunyakum wa ana a'lam bi umuri dinikum, kata Rasul. Urusan dunia kamu lebih tahu itu. Tapi urusan agama kamu lebih tahu, kata Rasulullah. Itu juga menunjukkan atas spesialisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita kembali ke amanah tadi. Amanah itu di ayat yang lain dijelaskan oleh Allah di surah Al-Ahzab ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami tawarkan amanah itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung. Tapi mereka enggan untuk menerimanya karena takut mengkhianati amanah. Lalu amanah itu kami tawarkan kepada manusia. Mereka pun menerimanya, kata Allah. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat jahil dan sangat zalim. Maka yang sanggup menerima amanah itu kita manusia itu. Dulu ditawarkan oleh Allah amanah itu bukan ke kita pertama, tapi justru ditawarkan oleh Allah amanah itu ke langit, ke bumi, ke gunung-gunung. Tapi mereka enggan dan mereka tidak mau menerimanya karena mereka takut mereka akan mengkhianati amanah. Lalu ditawarkan oleh Allah kepada kita pun menerima. Lalu Allah di akhir ayat itu menyebutkan, innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zalum, sangat zalim, jahul, sangat jahil, kata Allah. Makanya banyak di antara manusia itu yang tidak menjalankan amanah sesuai dengan tujuan dan peruntukannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, khusus tentang kepemimpinan dalam sejarah Islam, ketika Rasul masih hidup, maka pucuk kepemimpinan itu Rasul yang pegang. Praktek kepemimpinan itu dipraktekkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi
Wasallam setelah hijrah ke Madinah, yaitu di kota Madinah. Beliau yang memegang kekuasaan pemerintahan, beliau yang memegang kekuasaan membuat undang-undang, dan beliau yang memegang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Jadi trias politika John Locke yang datang belakangan itu berbeda dengan yang dipraktekkan oleh Rasul di Madinah ketika beliau menjadi pimpinan di Madinah. Trias politika itu membagi dan memisah-misah kekuasaan. Ada kekuasaan eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Rasul ketika jadi pimpinan, dia yang megang semua kekuasaan itu. Beliau menjadi kepala pemerintahan, beliau yang membuat undang-undang, dan beliau yang menjalankan undang-undang itu dan yang mengeksekusi orang-orang yang melanggar undang-undang itu. Seperti itu luasnya kekuasaan yang diberikan oleh Islam itu kepada Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, maka kepemimpinan berada di tangan Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Habis masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin berganti dengan pemerintahan Bani Umayyah yang pimpinan pertamanya adalah Muawiyah dan seterusnya dari keturunan Muawiyah. Habis masa pemerintahan Umayyah baru beralih ke pemerintahan Abbasiyah. Pemerintahan Abbasiyah itu sampai 12 generasi keturunan Abbas semua yang jadi pimpinan itu. Habis itu bercerai-berai kepemimpinan, tak ada lagi yang diakui oleh umat Islam di dunia ini yang memegang kepemimpinan di tangan satu orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika Rasulullah SAW wafat, yang dilakukan oleh para sahabat pertama kali bukan menyelesaikan fardu kifayah Rasulullah, tapi justru mencari dan menetapkan siapa yang akan menggantikan Rasulullah dalam memegang kepemimpinan itu. Baru setelah didapatkan oleh para sahabat yang akan menggantikan Rasulullah untuk menjadi khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, setelah itulah baru fardu kifayah jenazah itu diselenggarakan oleh para sahabat. Seperti itu pentingnya kepemimpinan itu dalam Islam. Jadi kalau ada orang berbicara dan mengatakan jangan bawa-bawa kepemimpinan di kajian Islam katanya, karena itu terpisah dari Islam, itu tak betul agamanya. Kenapa? Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidak ada pilihan bagi setiap mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan tentang sesuatu, kecuali harus ikut ketetapan Allah dan Rasulnya. Siapa orang yang tidak ikut ketetapan Allah dan Rasul, maka sungguh yang bersangkutan berada dalam kesesatan yang nyata, kata Allah. Tentang kepemimpinan banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kepemimpinan. Artinya Allah sudah menentukan siapa yang harus dipilih untuk menjadi pemimpin, siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Sudah ada aturannya dalam Al-Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kepemimpinan bukanlah satu kehormatan, tapi justru satu kepercayaan yang diberikan kepada orang yang akan memegang kepemimpinan itu. Oleh sebab itu ketika Rasul menjelaskan tentang kepemimpinan, apa kata Rasulullah kepada Abdul Rahman? Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Abdul Rahman bin Samurah, karena Abdul Rahman bin Samurah minta supaya dia diangkat oleh Rasulullah mengurusi satu urusan
yang berkaitan dengan urusan umat pada waktu itu. Apa jawab Rasulullah? Ya Abdurrahman bin Samurah, la tas'alil himar, fa innaka in utitaha an mas'alatin mukilta ilaiha, wa in utita min ghairi mas'alatin u'inta alaiha. Abdurrahman bin Samurah, kata Rasulullah ketika Abdurrahman bin Samurah minta jabatan sama Rasul, Abdurrahman bin Samurah, jangan kau minta jabatan. Kata Rasulullah, kalau kau mendapatkan jabatan itu karena kau minta, Tuhan Allah meninggalkan engkau. Artinya ketika ia menjalankan amanah itu tidak ditolong oleh Allah karena Allah meninggalkan dia. Tapi kalau jabatan itu kau dapatkan bukan karena kau minta, maka pasti Allah akan menolong, kata Rasulullah. Jadi kalau kita lihat zaman kita sekarang kan semua jabatan itu diminta. Jangankan jabatan, mau dapat piagam penghargaan minta. Itu PNS kan ada piagam penghargaan, dapat piagam kalau sudah berdinas 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun kasih ada penghargaan, tapi harus diminta. Kalau nggak diminta nggak dikasih. Seperti itu di zaman kita ini. Maka ketika Abu Bakar dilantik untuk menjadi khalifah, apa pidato beliau pertama kali? Pidato pengangkatan khalifah itu. Beliau pertama kali mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kalimat itu kalau kita biasa baca itu kalau ada musibah kan ada yang meninggal sekolah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau kebakaran rumah sekolah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Abu Bakar ketika dipilih dan diangkat oleh para sahabat Rasulullah untuk menjadi khalifah, pidato pertamanya itu ungkapan yang dibacakan beliau pertama kali, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya itu bukan sesuatu yang tanggung jawabnya besar. Apa kata Abu Bakar ketika beliau pidato di pelantikan ini? Fa inni qad wallaitu alaikum wa lastu bi khairikum. Sesungguhnya aku telah kamu angkat untuk menjadi pemimpin di antara kamu, kata Abu Bakar. Tapi aku bukan yang terbaik dari kamu. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku baik, maka tolong kamu aku dalam menjalankan kekhalifahan ini. Wa in asa'tu faqawwimuni. Dan aku tidak baik dalam menjalankan amanah itu, faqawwimuni, maka luruskan kamu aku, kata Abu Bakar. Wa ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah. Dan taat kamu kepada sepanjang aku masih taat kepada Allah dan Rasul. Fa idza asaitullah wa rasulah fala ta'ata fi alaikum. Apabila aku sudah tidak mentaati Allah dan Rasulnya, maka kamu tidak wajib untuk patuh dan taat kepada aku sebagai khalifah, kata Abu Bakar. Ada pemimpin yang mau ngomong seperti ini zaman kita sekarang? Mana ada? Tidak ada lagi. Kalau aku baik, tolong kamu aku, kata Abu Bakar. Kalau aku sudah tidak baik, luruskan kamu aku. Artinya kasih nasihat supaya jadi baik. Itu Abu Bakar. Abu Bakar itu dikenal dan ada pengakuan dari Rasulullah SAW bahwa beliau itu adalah orang paling sayang dari umat Nabi Muhammad kepada umat Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Ahabbu ummati li ummati Abu Bakr as-Siddiq.
orang paling sayang dari umatku terhadap umatku yang lain itu adalah Abu Bakar Siddiq. Wa asyadduhum li furudillah Umar bin Al-Khattab. Orang yang paling keras dan paling kuat untuk tetap menegakkan yang diwajibkan oleh Allah itu adalah Umar bin Khattab. Kata Rasulullah, wa a'lamuhum halalan wa haraman Mu'az bin Jabal. Dan yang paling tahu tentang yang halal dan yang haram itu Mu'az bin Jabal. Wa aqrabuhum li kitabillah Ubay bin Ka'ab. Dan orang paling mengetahui tentang Al-Quran itu adalah Ubay bin Ka'ab. Jadi para sahabat itu ada ungkapan-ungkapan khusus yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan orang per orang. Abu Bakar itu yang paling sayang terhadap yang lain dari umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih melebihi kasih sayang Abu Bakar kepada umat ini selain dari Abu Bakar Siddiq. Orang paling keras dan paling teguh untuk tetap menegakkan yang diwajibkan oleh Allah itu Umar bin Khattab. Makanya ketika Rasul wafat, tak percaya Umar kalau Rasul itu wafat, diurusnya pedangnya keluar dari rumahnya. Siapa yang mengatakan Muhammad itu telah meninggal dunia, aku akan pancung lehernya, kata Umar bin Khattab. Datang Abu Bakar, dibacakannya satu ayat Al-Quran, luluh kekerasan hati Umar itu ketika Abu Bakar membacakan ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurra syai'an wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu, kata Allah, tidak lain adalah seorang rasul, dan para rasul yang sebelum beliau untuk meninggal dunia, maka dia pun meninggal dunia. Itu inti dari ayat ini. Itu yang dibacakan oleh Abu Bakar kepada Umar bin Khattab. Jatuh pedangnya. Makanya Umar bin Khattab itu salah seorang sahabat Rasulullah yang paling keras. Dulu waktu kita menjelaskan tentang hijrah ke Madinah, itu diantara semua sahabat Rasul yang ikut hijrah itu tak ada yang berani menyatakan secara terbuka kalau dia akan meninggalkan kota Makkah, akan pindah ke Madinah. Tak ada yang berani mengemukakan itu. Alasannya yang lalu, karena setiap kabilah itu tidak membenarkan anggota kelompoknya memisahkan kabilahnya, karena akan mengakibatkan kabilah itu nanti lemah. Jadi kalau perang dengan kabilah yang lain, dan sanggup orang itu melawan yang lain kalau anggota kabilahnya itu berkurang. Sahabat Rasul itu, mereka itu semuanya termasuk dalam anggota kabilah-kabilah yang ada di kota Makkah itu. Masing-masing punya suku, masing-masing punya kelompok. Jadi kalau ada anggota kelompok itu yang memisahkan diri dari kelompoknya, itu nanti anggota kelompok itu melarang, karena akan melemahkan kelompok itu. Oleh sebab itu para sahabat Rasul yang pindah itu ke Madinah, tak ada yang berani menyatakan secara terbuka kalau dia akan meninggalkan kota Mekah dan berpisah dari kabilahnya, kecuali Umar bin Khattab. Waktu Umar mau berangkat ke Madinah itu, beliau melakukan tawaf di Baitullah. Habis selesai tawaf, beliau berdiri di belakang maqam Ibrahim dan beliau ngomong, aku akan tinggalkan kota Mekah dan aku akan hijrah ke Madinah. Siapa di antara orang yang berani melarangku untuk hijrah, ia harus sanggup menerima istrinya jadi janda, anaknya jadi anak yatim, ditunggunya aku di balik lembah, kata Umar bin Khattab. Tak ada yang berani melarang. Satu-satunya sahabat Rasul yang berani mengungkapkan secara terbuka kalau ia akan memisahkan diri dari kabilahnya atau dari sukunya waktu hijrah itu. Yang lain tidak ada yang berani.
Makanya waktu Rasul sahabat itu mengikuti Rasul hijrah, itu tidak satu rombongan dengan Rasulullah. Itu keluar dari kota Mekah masing-masing sendiri-sendiri. Jadi menempuh jalan masing-masing di sepanjang perjalanan ini. Itu yang dilakukan oleh para sahabat ini. Waktu Umar diangkat jadi khalifah sebagai khulafaur rasyidin yang kedua, apa kata beliau itu? Aku biasa bawa pedang kemana-mana, dan siapa yang menghalangi aku dalam perjalanan akan kubunuh dengan pedangku ini. Sekarang aku jadi pemimpin di antara kamu. Maka apabila aku menjalankan kepemimpinan ini, kuserahkan pedang ini kepada kamu. Bila aku lurus, maka jangan kamu gunakan pedang ini. Tapi bila aku bengkok, luruskan aku dengan pedangku ini. Pancung. Ada pemimpin yang berani ngomong kayak gini dengan sekarang. Itulah contoh-contoh kepemimpinan itu dalam Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka dipilih untuk menjadi khalifah ada latar belakang yang menopang untuk lebih ditetapkan untuk memilih mereka ini. Abu Bakar apa alasannya? Karena Rasul percaya kepada Abu Bakar waktu Rasul masih hidup untuk menggantikan beliau menjadi imam sholat fardu di Masjid Nabawi di Madinah. Itu yang lalu sudah kita jelaskan juga itu. Sebelum Rasulullah meninggal dunia, kalau Rasul melakukan sholat bersama dengan para sahabat, itu tidak pernah sahabat yang jadi imam, tetap Rasul yang jadi imam. Kalau ada Rasul, kalau tidak ada Rasul, maka sahabat yang menjadi imam, yang ada di tempat di mana sholat itu dilaksanakan. Tapi kalau ada Rasul, tetap Rasul yang jadi imam. Jadi waktu Rasul sakit pada saat menjelang akhir hayatnya, itu hari Kamis waktu Isya, 5 hari sebelum Rasulullah wafat, itu Rasul tidak lagi datang ke masjid. Rumah Rasul kan bersebelahan dengan Masjid Nabawi di Madinah. Ditunggu-tunggu oleh para sahabat untuk sholat Isya. Enggak datang Rasulullah. Maka sahabat mendatangi ke rumah Rasul untuk mengajak Rasul supaya Rasul datang ke masjid untuk jadi imam sholat Isya. Rasul sudah dalam keadaan sakit pada waktu itu. Apa kata Rasulullah? Minta kamu Abu Bakar untuk jadi imam. Kata Rasulullah, muru Abu Bakar bis-shalah. Minta kamu Abu Bakar yang jadi imam. Itu waktu Isya, hari Kamis. Lalu datang Aisyah radhiyallahu anha, putrinya Abu Bakar, istri Rasulullah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, Abu Bakar itu hatinya lembut dan sering kalau dia baca Quran dia menangis. Bagaimana nanti pada waktu sholat dia menangis? Kata Aisyah kepada Rasulullah, apa yang Rasulullah? Muru Abu Bakar bis-shalah. Abu Bakar lah kamu minta jadi imam. Sampai 3 kali diucapkan oleh Rasulullah. Baru mereka menyampaikan kepada Abu Bakar kalau Abu Bakar yang jadi imam pada waktu sholat Isya malam Kamis. Mulai dari situ sampai Rasulullah wafat, Abu Bakar yang jadi imam. Berapa waktu? 17 waktu sholat fardu. Kamis sholat Isya 1 waktu. Kemudian Jumat, Sabtu, Ahad kali 5, 3 kali 5, 15 waktu. Lalu subuh hari Senin. Kamis tadi Isya 1, yang 3 hari itu 15 jadi 16. Subuh hari Senin jadi 17. Hari Senin Rasul wafat. Makanya Abu Bakar itu dipercayakan oleh Rasulullah untuk jadi imam ketika beliau masih hidup, karena beliau tidak sanggup lagi untuk datang ke masjid pada waktu itu. Itulah yang dijadikan oleh para sahabat yang menjadi latar belakang kenapa Abu Bakar yang mereka pilih dan yang mereka angkat setelah Rasulullah untuk menjadi khalifah. Pertimbangan sahabat itu begini.
Sedangkan dalam urusan akhirat Rasul sudah mempercayakan kepada Abu Bakar, apalagi urusan dunia, karena urusan dunia jauh lebih mudah daripada urusan akhirat. Pertimbangannya itu. Maka mereka pilihlah dan mereka angkatlah Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah pada waktu itu. Itu latar belakang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, besok tanggal 27, ya kan? Kita akan menjalankan amanah dan akan memberikan amanah kepada orang-orang tertentu. Di kaidah fikih disebutkan dalam memilih, kalau yang mau dipilih itu yang bagus semua, cari yang bagusnya paling banyak. Kalau yang mau dipilih itu ada yang bagus, ada yang jelek, pilih yang bagus, tinggalkan yang jelek. Kalau yang dipilih itu jelek semua, cari yang kejelekannya paling sedikit. Itu kaidah. Kalau ada orang ketika ia memilih sesuatu, ada yang jelek, ada yang bagus, dipilihnya yang jelek, tolong itu. Ibu-ibu waktu belanja di kode, beli kentang. Ada kentang itu yang bagus, ada kentang itu yang jelek. Mana ibu pilih? Yang bagus. Kalau ibu pilih yang jelek, yang bodoh kali ibu itu. Itu baru beli kentang. Belum lagi memilih pemimpin. Makanya kaidahnya, kalau bagus semua cari yang bagusnya lebih banyak. Kalau ada yang bagus, ada yang tidak bagus, tinggalkan yang tidak bagus, ambil yang bagus. Kalau jelek semua cari yang kejelekannya paling sedikit. Sebab itu cari informasi, masih ada waktu kan? Supaya nanti jangan bisa dipertanggungjawabkan di depan Allah. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Al-Mudaththir 38. Setiap orang pasti akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa yang dia lakukan di kehidupan dunia. Nanti kalau ditanya Allah, kenapa kau pilih yang itu? Bisa awak ngomong, bisa awak jawab dengan bagus. Hidup ini tak lama, sebentarnya ini. Kalau Nazaruddin Umar, Imam Istiqlal dari agama yang sekarang ini bilang, hidup di dunia ini katanya 1,5 jamnya ini dibandingkan dengan hidup akhirat yang untuk selama-lamanya itu kan singkatnya itu kan. Iya, kalau sampai 1,5 jam, ada yang tak sampai pun 1,5 jam. Begitu lahir langsung balik. Ada yang seperti itu. Begitu setengah perjalanan udah dipanggil oleh malaikat Israel, balik lagi kita capek, aku nih mau kau sih, udah balik aja, kau udah jalan karya dan jalan damai, entah apapun yang kau lakukan itu, balik aja kita. Kata Israel, balik, tak bisa diurus. Kalau memang ketentuannya sudah seperti itu. Lalu pertanyaannya, apa yang dicari di hidup ini? Ibu sendiri dan bapak sendiri yang jawab. Itu satu. Kemudian yang kedua, suap. Itu di hadits Rasulullah SAW. Rasul bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah laknat orang yang memberi suap dan yang menerima suap. Suap di sejarah Islam ada di badan peradilan pertama kali. Itu sejarah. Makanya ada hadis Rasul yang menjelaskan tentang peradilan. Apa kata Rasulullah SAW? Innakum taqtasimuna alayya wa la'alla ba'dukum alhanu mimma. Kamu datang berperkara kepadaku, kata Rasulullah, karena Rasul memegang kekuasaan yudikatif. Kamu datang membawa urusan sengketa di antara kamu kepadaku supaya aku memutus sengketa itu di antara kamu, kata Rasulullah. Ketika memberikan keterangan
yang satu lebih pandai ngomong daripada yang lain. Lalu karena berdasarkan keterangan itu, maka yang menang yang pandai ngomong itu yang menang. Kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Apabila kamu mengambil atas putusan karena kamu pandai ngomong itu, padahal sebenarnya bukan seperti yang kamu terangkan itu faktanya, maka sesungguhnya kamu telah mengambil sepotong dari api neraka. Kata Rasulullah. Itu orang yang berperkara itu kan antara yang menggugat dengan yang tergugat itu tidak sama kemampuannya dalam menyampaikan keterangan. Pada waktu diminta hakimnya itu keterangan, apa masalahnya kata hakim itu sama yang menggugat itu begini. Betulnya itu kata hakim sama yang menggugat. Dijawab oleh yang tergugat itu tadi, dijawabnya. Kan terjadi dialog atas permintaan hakim untuk mereka menjelaskan. Rupanya lebih pandai yang ini ngomong. Dia bisa mengelabui hakimnya itu, berbohong dia di keterangan. Hakim itu memberikan putusan, tidak boleh memberikan putusan sesuai dengan pengetahuannya terhadap kasus itu, tapi dia harus memberikan putusan sesuai dengan keterangan yang dia terima dari orang yang berperkara itu. Tahunya hakim itu kalau ini berbohong, dia tidak boleh memutuskannya berdasarkan pengetahuannya, tidak boleh. Hakim itu harus memutuskan sesuai dengan keterangan yang diterimanya dari yang berperkara itu. Ternyata berbohong ini, diputuskan lagi di mana? Dia kan tahunya dia itu kalau dia berbohong. Orang berbohong itu tahu dia itu kalau dia berbohong, bukan tidak tahu dia. Diputuskan lagi dia menang. Apa kata Rasulullah? Kalau kau ambil itu sesuai dengan putusan, sungguh kau telah mengambil sepotong dari api neraka, kata Rasulullah. Artinya apa? Lebih baik dia berkata benar, tidak usah dia berbohong. Andai pun nanti dia berkata benar, kalah pun dia, itu justru lebih baik daripada dia menang tapi dia berbohong di kemenangan itu. Seperti itu Rasul menjelaskan. Itu tentang yang berperkara, tentang hakimnya. Apa kata Rasulullah? Al-qudatu thalatha, hakim itu ada 3 macam. Wahid fil jannah wa thnani fil nar, 1 masuk surga, 2 masuk neraka. Terus sudah bilang. Lalu ketika ditanya, yang mana ya Rasulullah yang masuk surga itu? Hakim yang mengetahui mana yang hak, mana yang batil, lalu ia memutuskan dengan yang hak, itu masuk surga lagi. Yang masuk neraka itu hakim yang tahu mana yang hak, mana yang batil, tapi dia memutuskan dengan yang batil, itu masuk neraka. Yang kedua yang masuk neraka itu hakim yang tidak tahu mana yang hak, mana yang batil, tapi jadi hakim dia tak tahu dia mana yang hak, mana yang batil, diputuskannya perkara itu, baik putusannya itu sesuai dengan yang hak, apalagi sesuai dengan yang batil, dua-duanya masuk neraka. Seperti itu kata Rasulullah. Tapi sesuai dengan yang hak yang memutuskannya itu, iya karena bertepatannya itu, bukan karena dia tahu yang hak, karena bertepatan putusannya itu sesuai dengan yang hak, masuk neraka juga itu hakimnya itu. Dan bapak-bapak duit yang 1 rumah kosong itu kan disewanya rumah kosong untuk tempat duit korupsi di pengadilan ini. 1 rumah kosong duit ini kalau dikasih sama penduduk Jalan Karaya, kaya semuanya. Yang penduduk Jalan Karaya itu baru 1 orang. Itulah yang terjadi itu, dan itu fakta. Yang penting kita umat ini jangan lagi munafik ke depan, itu yang penting. Kalau memang istiqamah di Islamnya itu, jangan tedek aling-aling awal kemana angin kencang di situ awal. Tak betul itu. Karena itulah maka kita tidak pernah keluar dari persoalan di kehidupan ini.
Janji Allah itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah pasti akan dibukakan oleh Allah pintu jalan keluar dari setiap persoalan, dan akan diberikan rezeki yang rezeki itu datang dari arah yang tidak pernah diperhitungkan kalau bertakwa. Karena tak bertakwalah kita, maka seperti ini belum selesai satu persoalan, muncul persoalan baru, belum lagi persoalan yang satu selesai, datang yang satu lagi, datang lagi yang satu lagi, dan sama-sama kita rasakan. Kenapa seperti itu? Kita harus akui banyak di antara umat ini yang masih munafik. Beda apa prinsip yang dia pegang dengan apa yang dia lakukan. Itu di sana di Jalan Kapten Muslim di dekat rel ada satu baliho besar sekali. Apa kata baliho itu? ASN, pejabat negara yang memberikan berkaitan dengan pemilu itu bertentangan dengan undang-undang, bisa dihukum dengan hukum pidana. Siapa yang dihukum pidana? Yang melanggar itu. Itulah kemunafikan itu. Balihonya besar-besar supaya lurus, tapi tindakannya bengkok. Oleh sebab itu maka tak pernah kita keluar dari persoalan kehidupan. Itu janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kata Allah, kalau penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kami pasti akan turunkan barokah kepada mereka, baik yang barokah itu datang dari langit maupun barokah itu yang datang dari bumi. Ini banyak nikmat, banyak kekayaan alam kita ini, tapi tak barokah. Kenapa? Karena kita beriman tapi belum bertakwa. Itu intinya. Dan itu harus kita akui. Bapak-bapak dan ibu-ibu, Bapak cari dan Ibu carilah informasi sampai nanti Bapak dan Ibu menjatuhkan pilihan kemana, mana yang terbaik. Teorinya tadi sudah kita jelaskan. Kalau bagus semua cari yang bagusnya paling banyak. Kalau ada yang bagus, ada yang jelek, ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Kalau jelek semua cari yang kejelekan yang paling sedikit. Sebagai umat, saya menganjurkan, manakala Bapak dan Ibu belum bisa memutuskan mana yang akan Ibu dan Bapak pilih dari yang ada itu, lakukan sholat sunnah istikharah, minta petunjuk kepada Allah, diberikan kecenderungan hati untuk lebih besar dalam memilih salah satu di antara yang terbaik. Kapan itu dilakukan? Kapan saja boleh dilakukan. Mulai dari sekarang, pagi, siang, sore, malam bisa dilakukan. Berapa rakaat? 2 rakaat. Nanti Bapak baca sesudah membaca Fatihah. Di rakaat pertama baca surah Al-Kafirun, di rakaat kedua baca surah Al-Ikhlas. Di sujud terakhir mohon petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kecenderungan hati lebih besar. Mana yang terbaik menurut Allah, supaya Allah tunjukkan kepada kita cenderung hati memilih yang terbaik menurut Allah. Kita serahkan urusan itu kepada Allah. Kalau tak muncul kecenderungan hati itu lebih besar pada salah satu, ulangi balik sholat istikharahnya. Batasnya sampai kapan? Sampai nanti Bapak Ibu berangkat ke TPS. Kalau tak muncul kecenderungan hati lebih besar pada salah satu di antara yang ada itu, udahlah pilih saja yang mana. Itu jalan terakhir itu. Tapi mudah-mudahan kalau kita melakukan dengan khusyuk, insya Allah Allah akan berikan kecenderungan hati lebih besar pada saat di antara yang terbaik itu tadi. Tujuannya untuk apa itu sholat sunnah istikharah? Supaya tidak terjadi penyesalan terhadap diri sendiri manakala nanti yang dipilih itu tak sesuai dengan harapan di kemudian hari. Persoalan tak sesuai di kemudian hari itu sudah kita serahkan kepada Allah pada saat kita akan menentukan pilihan itu tadi. Kita tak menyesali diri.
Ya Allah, hari itu udah aku minta supaya Engkau berikan sama aku, ya Allah. Kau berikan kecenderungan hatiku lebih besar ke situ, maka itu yang kupilih. Tapi rupanya tak sesuai dengan yang kuharapkan, ya Allah. Aku serahkanlah, ya Allah, urusan ini semuanya kepadamu. Kalau kita lakukan melalui sholat sunnah istikharah. Kalau tak istikharah, awak nanti menyesal kemudian kali. Awak menyesal diri. Ada yang sholat istikharah, ada dua. Aku mau memilihnya tak sholat istikharah, aku sendiri lah itu. Aku lah yang merasakan nanti kayak mana itu. Nah, itu gunanya sholat sunnah istikharah itu. Kalau kita ikuti aturan syariat itu, tidak ada yang tidak baik dalam kehidupan kita. Fi kulli khairin ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jaz, kata Rasulullah. Apapun yang kamu hadapi dalam kehidupan kamu itu, di situ pasti ada kebaikan. Tinggal bagaimana kamu menyikapinya supaya apa yang kamu hadapi itu jadi kebaikan kamu. Maka Rasul menjelaskan, apabila ditimpa musibah jangan berandai-andai, karena berandai-andai itu adalah memperburukkan keinginan syaitan. Bagaimana sikapnya ketika dapat nikmat syukuri, ketika dapat balas sabar, supaya dapat nikmat itu jadi kebaikan kalau disyukuri, supaya dapat musibah itu jadi kebaikan kalau disikapi dengan kesabaran. Makanya orang mukmin ini tidak ada yang tidak baik di kehidupannya kalau dia bisa menyikapinya dengan baik. Datang musibah, sabar dia, sabarnya aku, ya Allah, karena ketentuannya itu berlaku sama aku seperti itu, aku terima, ya Allah. Jadi kebaikan. Orang sabar pasti akan diganti dan dibalas kesabarannya itu dalam jumlah yang tidak bisa dihitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bapak dan Ibu, kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa bifaqqihna wa faqqih ahlana wa qarabatib lana fi dinina. Allahumma arham jama'ana hadha jama'an marhuma wa taqabbal min ba'dihi taqabbalan mubarakan wa ma'suma. Allahumma la tusallit 'alaina man la yakhafuka min dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna wa anta radin 'anna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.